Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Nofriyanti. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SDN 03 Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan hasil modul saya, yaitu modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Beliau mengganti namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar dan siswa berarti murid. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, Inggarso Sungtulodo. Kita sebagai pendidik harus menjadi pemimpin yang baik dan memberikan contoh yang baik bagi anak didik kita, baik dalam perkataan maupun dalam ucapan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Walaupun kita sebagai pendidik memiliki banyak kesibukan, maka kita sebagai pendidik di tengah-tengah murid harus memberikan ide-ide baru kepada anak kita. Kita tidak hanya menyuruh anak kita untuk membaca buku secara berulang-ulang, atau kita hanya memberi soal saja dan siswa yang mengerjakannya. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di sini, kita sebagai pendidik harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik kita. Inilah tugas seorang guru sebagai fasilitator, bagaimana peserta didik dapat tumbuh dan merangsang serta mengarahkan potensi yang dimiliki siswa. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan prestasi secara tepat sehingga mereka lebih tekun belajar untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua, menuntun anak dalam mencapai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong, kita harus memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas yang sudah terisi tetapi masih samar-samar. Tugas pendidik sebagai guru adalah menebakkan garis-garis tersebut. Garis yang ditebakkan adalah garis atau kemampuan yang baik saja, sedangkan kemampuan hal yang jelek itu dihapus. Dalam hal ini, guru harus menuntun anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sebagai pendidik, kita harus melayani segala bentuk kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dengan segala metode pengajaran, pendekatan, ataupun strategi pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik kita. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat kepada anak atau siswa. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Artinya, setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan pembelajaran. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi agar anak merasa aman, nyaman, berharga, dan merasa dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Setelah itu, tumbuh motivasi belajarnya. Anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenali oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak kita. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang mampu mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Konsep berpusat pada murid dipandang lebih mampu meningkatkan partisipasi aktif murid dalam pembelajaran dan memberi kebebasan kepada murid untuk membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran berpusat pada murid dipandang bahwa proses pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Yang keempat,
Budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak dan watak. Dalam membentuk budi pekerti ini, keluarga merupakan faktor penentu dan paling utama dalam membentuk budi pekerti anak. Jika anak setiap hari melihat contoh nyaman atau nyata penerapan budi pekerti yang baik di lingkungan keluarga, tentulah dia akan memiliki budi pekerti yang baik pula. Dan sebaliknya, jika anak selalu memberikan perlakuan jelek atau melihat penerapan budi pekerti yang kurang baik, maka anak tersebut akan meniru atau mencontoh perbuatan yang kurang baik tersebut. Sebagai seorang guru, pendidik harus mengimplementasikan pembelajaran yang menunjung nilai-nilai budi pekerti, seperti semboyan sangat dikenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Hal tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik terhadap muridnya. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan yang lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak tersebut. Maka, kita sebagai pendidik haruslah memberikan tuntunan atau contoh yang baik kepada anak sesuai dengan kata-kata, mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas agar mencetak generasi yang berkualitas. Demikian hasil demonstrasi modul saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.